Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, saya selaku Yuda Tawakal, selaku pembawa acara, akan memberikan suatu pembahasan yang cukup menarik di Zoom ISDN ini. Karena pada sore hari ini juga ini adalah program perdana kami dari Zoom ISDN, yaitu Islam Menjawab. Dengan tema yang akan dibahas adalah selayang pandang Islam terhadap golongan munafik. Ya, dengan narasumber kita ada dari Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar, selamat sore Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat aja ya Pak Haidar ya. Dalam Alhamdulillah sehat, sehat. mudah-mudahan kita semua masih diberikan pelindungan oleh masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, begitu juga Bang Yuda ya, sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, eh, untuk para teman-teman semua perlu kita ketahui munafik ini bukan berarti orang-orang yang bukan berarti orang-orang non muslim itu munafik, bukan, tetapi bisa dari kalangan kita sendiri, dari kalangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Munafikun. Saya bacakan terjemahannya aja ya, biar cepat. Yaitu, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar pendusta. Nah, gitu. Sekali orang-orang munafik ini memang. Nah, namun saya tidak akan memaparkannya, karena akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu dari Pak Haidar. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak sama-sama teman-teman. Baik, silakan Pak Haidar, dijelaskan apa itu definisi munafik. Mungkin bisa dijelaskan dulu definisi munafik secara bahasa, etimologi, dan juga dari terminologinya. Mungkin kita juga bisa mencari ilmu dari Pak Haidar. Silakan Pak Haidar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Nikmat iman hari ini masih tetap kita, bahwa di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, di dalam etikad kita, bahkan di dalam ucapan kita selalu menyebutkan bahwa Allah itu satu, tidak bisa dipersamakan dengan yang lainnya. Kemudian masih juga tertanam dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang membawa kita, menunjukkan kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, sebagaimana telah beliau tuturkan, beliau contohkan untuk kita lakukan hari ini, untuk kita itikadkan hari ini, bahwa segala perbuatan Rasulullah mengarah kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam terlimpah kepada beliau sebagai nabi junjungan kita, nabi besar. Kemudian kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'ut tabi'in, sampai pengikutnya di hari kiamat nanti. Semoga mereka semua ada dalam lindungan Allah. Semoga mereka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad, dan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti, syafaatnya dari Nabi Muhammad, karena pertolongan Nabi Muhammad sangat dibutuhkan pada saat kita berada menghadapi hari pembalasan nanti. Perlu diketahui bahwa di hari pembalasan nanti
kita semua sebetulnya tidak layak untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena apa amalan kita? Kita sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bernapas, mulai dari rezeki dan lain sebagainya, bahkan umur, berkedip darah, air mata, semuanya itu patut disyukuri. Tetapi siapa yang bisa menghitung nikmat itu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita akan menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan mampu menghitungnya. Seberapa kuat akal kita untuk sampai menghitung kenikmatan yang datangnya dari Allah? Tentu saya yakin akal kita, memori kita yang ada di dalam tubuh kita tidak mampu mengingatnya dan tidak mampu menghitungnya. Sebesar komputer apapun atau pembuat komputer sekalipun yang membuat program menghitung di dalam komputer, ahli matematika, saya yakin tidak mampu menghitung apa itu nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa pada sore ini kita akan membahas tentang munafik. What the meaning is munafik? Apa itu munafik? Rupanya ini Kang Yuda terinspirasi dari surat Al-Munafikun tadi yang dibacakan di awal di awal pembukaan tadi, surat Al-Munafikun surat ke 63 ya, ayat 1 harusnya lengkap sampai dengan ayat 3. Sebab di situ nanti golongan manakah orang-orang munafik? Apa itu munafik? Munafik itu kira-kira begini terjemahannya secara gamblang aja, karena memang Al-Quran menyebutkannya secara harfiah, pengertian munafik itu tidak secara lengkap, tetapi dari ayat-ayat kemudian kita bisa menyimpulkan apa itu munafik. Munafik dari kata bahasa Arab, munafikun ada alif di tengahnya. Munafikun itu adalah sebuah sikap yang memang dalam terminologi Islam merujuk kepada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam tetapi hatinya membantah, memungkiri. Itu munafik. Jadi istilah munafik itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpura-pura turut dalam ajaran Islam tetapi hatinya memungkiri. Taruhlah dikatakan apa yang dikatakan lisannya berbeda dengan isi hatinya, itu munafik. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata dusta, bohong. Apabila dia diberi amanah, khianat. Dan apabila dia berjanji, ahlapa. Ahlapa itu artinya menyalahi janjinya. Kalau Kang Yuda tadi membacakan ayat sampai dengan ayat 2, bahkan ayat 3, itu dikatakan bahwa ciri orang munafik itu suka bersumpah-sumpah, mempermainkan sumpah. Sedikit-sedikit selalu mengucapkan sumpah. Sedikit-sedikit mengucapkan sumpah. Padahal di dalam Islam bahwa sumpah itu diucapkan apabila memang memerlukannya. Jika tidak memerlukannya mengucapkan sumpah, hindari. Apa saja yang bisa kalimat apa saja yang bisa dijadikan sumpah? Dalam Islam cukup jelas bahwa huruf istifham, huruf sumpah itu ada 3. Wa, ba, ta. Wallahi,
billahi dan Allah, yang para ulama kita menerjemahkannya demi, pakai D ya di depannya, demi Allah, dan tidak menggunakan sumpah-sumpah lain kecuali hanya dengan Allah. Tidak boleh menggunakan sumpah dengan makhluk kita ini. Kecuali Allah, Allah itu boleh menggunakan sumpahnya dengan makhluknya. Watin, wazaitun, kemudian demi langit dan bumi, kemudian banyak sumpah Allah di dalam Al-Quran biasanya diletakkan pada ayat pertama di dalam surat. Watin, wazaitun, waturi sinina, dan demi bukit Tursina, gitu ya. Itu Allah boleh dengan makhluk. Karena dengan apa lagi di atasnya? Karena Allah tidak ada di atasnya. Dengan makhluk, kenapa dengan makhluk? Ya karena Allah menginginkan bahwa semua yang ada dan terlihat oleh kita, silakan untuk dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Baik, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Ciri-ciri orang munafik itu seperti apa? Pertama tadi, dia suka bohong. Sebagaimana Al-Munafikun ayat 1, apabila datang kepadamu Muhammad, orang-orang munafik, dia berkata, saya percaya kepada Allah dan saya percaya bahwa Allah itu mengutusmu. Tapi apa yang terjadi? Di dalam hatinya mereka menolak semua itu. Oke, berarti maksudnya mereka itu apa namanya? Seakan-akan mereka beriman, tetapi mereka itu menolak di sini dalam artian menolak kerasulan Nabi Muhammad atau menolak syariat-syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Istilahnya begini, mereka mengatakan mengakui Nabi Muhammad Nabi, tapi menolak sebagian syariat dan sebagian yang lain gitu. Atau seperti itu Pak Haidar. Baik Pak Yuda, pertanyaannya bagus sekali, menohok bagi saya. Sebetulnya harus membuka-buka kitab tentang nifak ini. Munafik adalah perbuatannya nifak. Mereka menerima sebagian ajaran yang memang enak untuk mereka, tetapi dia menolak apabila ada ajaran yang memang menurut hati mereka tidak mengenakan hatinya, tidak membebaskan dia untuk berbuat. Tidak, kalau keseluruhannya menolak namanya kafir. Tapi kalau dia itu sebagian menerima dan sebagian menolaknya, maka itu adalah nifak, munafik. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka menolak sebagian ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan. Oke, mungkin Pak Haidar bisa memberikan ini sedikit contoh atau ya kita contoh bukan contoh yang di sekarang ya, tapi contoh di masa Rasulullah ketika mereka itu menerima sebagian syariat tetapi menolak sebagian yang lain. Ah, bagaimana contohnya? Adakah di masa seperti itu contoh-contohnya yang bisa Pak Haidar jelaskan kepada kita? Dan mungkin di zaman-zaman sekarang juga terjadi juga di era-era yang ya banyak sekali hal-hal yang kita lihat itu ya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Bisa Pak Haidar berikan contoh? Ya. Orang munafik ini saya lebih cenderung kepada contoh-contoh kontemporer, artinya contoh-contoh kekinian berkaitan dengan munafik. Salah satunya gini, ketika kita berbicara masalah zakat, semua orang menerima hukum zakat itu.
karena ini menguntungkan apabila dikelola oleh sebuah badan. Tetapi ketika membahas tentang waris, maka dia menolak. Karena waris itu tidak sebanding antara laki-laki dan perempuan. Nah, kategori semacam ini perbuatannya adalah sudah perbuatan itu. Tetapi lebih cenderung kepada pemahaman mereka itu ketika di hadapan Rasulullah mereka mengaku, aku amantu billah wa rasuli. Tapi di belakangnya sholat dia tinggalkan, zakat dia tidak perbuat. Ini semacam itu, Pak Yuda. Oke, jadi itu ciri-ciri yang terjadi ya pada orang-orang munafik yang mereka itu apa ya menolak sebagian yang lain, tetapi mereka menerima sebagian lain dengan alasan keuntungan pribadi seperti yang Pak Ya, Haidar bisa itu ya. seperti itu. Baik, Eh, kita masuk ke contoh ke yang kedua, bahwa orang munafik itu, Kang Yuda, eh, di dalam hatinya ada sakit. Ciri selanjutnya, hatinya sakit. Ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Ciri orang munafik itu sakit hatinya, bukan sakit hatinya secara apa ya, ilmu kesehatan, tapi yang dimaksud adalah sakit hatinya itu dia ketika melihat orang muslim dizolimi tidak merasa sakit ya, ketika melihat ketika melihat muslim di Palestina kemudian mereka tidak merasa sakit, ini orang nifak namanya, sakit hatinya. Karena Islam kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika tangan merasa sakit, maka semua badan akan merasakan sakitnya yang diderita oleh tangan. Tuh. oke, itu Oh, berarti cirinya ya Pak Haidar ya. Silakan lanjut Pak Haidar. ya. Ketika di Palestina kita dibantai habis-habisan oleh orang-orang Yahudi, maka kita akan merasa sakit walaupun kita tinggal di Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran sudah menggariskan bahwa nanti suatu saat nanti kita akan terjadi peperangan dengan mereka. Dan mereka itu sampai saat ini tidak akan ridho kepada orang Islam, kepada Muslim, sehingga orang Muslim mengikuti milahnya mereka, mengikuti ajaran mereka. Berbagai cara mereka sampaikan, berbagai cara mereka orang Yahudi itu menggait umat Islam untuk supaya ikut kepada milah, baik itu dengan cara ekonomi, gurita ekonomi di dunia ini, baik itu dengan cara sifatnya apa ya, yang sifatnya pribadi mengajaknya, atau mungkin suatu saat dengan cara mengancam seperti apa yang terjadi di Palestina terhadap kita. Baik itu, jadi sakit hatinya, Oke, gitu ya Pak Haidar ya. ada penyakit hati. Iya. Ya, Untuk teman-teman yang berada di apa, yang menyimak acara ini, yang disebutkan Pak Eda tadi itu ada mungkin teman-teman bisa dicek ya, itu surat Al-Baqarah ayat 120. bukan 110, ayat 10, ayat 10. Oh, ayat 10. Karena Ya. di Al-Baqarah juga ada Pak Haidar. Ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan Oh nasoro. ya ya, yang terkaitan walan tado akal Yahud walan nasoro hatta tatabi amilatah. Ya, di situ teman-teman bisa dicek. Jadi orang Yahudi yang disebutkan Pak Haidar tadi seperti itu. Nah, namun Orang Yahudi dan Nasoro ya di situ, ya, bukan Yahudi Kristen dan tapi Nasrani. Nasoro. Tapi kita spesifikasikan tentang Yahudi dulu di sini. Namun bagaimana Pak Haidar?
tentang orang-orang munafik ini sendiri, apakah memiliki apa namanya, memiliki golongan atau istilahnya gitu jenis-jenisnya, misalkan munafik yang terbagi menjadi begini, 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 misalkan munafik Baik, A, B, C. Apakah ada seperti itu kira-kira Pak Haidar? baik, baik, baik. Sebelum ke situ, saya sampaikan ciri yang selanjutnya. Ciri yang selanjutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, bahwa kaum munafikun itu punya kecenderungan terhadap syahwat yang kuat. Awas, syahwat itu bukan birahiah saja. Syahwat keduniaan, syahwat ketenaran, itu termasuk syahwat. Ingin tenar, ketika ketenarannya terkuras, mereka akan banting tulang habis-habisan, mencerca sana, mencerca sini, membantai sana, membantai sini, karena syahwatnya terganggu. Begitu, Om Yuda. Jadi memang ciri munafik ini banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dinyatakan bahwa ciri seorang munafik itu adalah sangat kuat terhadap nafsu syahwatnya. Syahwatnya itu adalah nafsu apa? Tidak hanya, jadi mereka, saya ulangi, mereka itu sangat kuat untuk mengikuti hawa nafsunya. Wah, itu bahaya juga ya Pak Haidar ya. Ngomong, Iyalah, wah ingin tenar di kalangan netizen, sudah tenar kemudian ada yang merusaknya ketenarannya, waduh, bantai sana bantai sini, cerca sana cerca sini, ini bisa terjadi. ngomong-ngomong soal bahayanya munafik, apakah apa ya? Bagaimana tentang bahayanya tentang munafik ini Pak Haidar, di baik di kalangan pada Pak apa di kalangan Nabi Muhammad maupun di kalangan sekarang, Iya, tentang munafik ini bagaimana Pak Haidar? orang munafik itu bersembunyi di dalam Islam, jangan salah, bahkan Muslim. Mereka mengakui anak musliman lah. Saya ini muslim. Saya ini beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Tetapi hatinya menyala, itu seperti musuh dalam selimut. Kutu busuk, ya. Ini bahaya sekali, musuh yang tidak kelihatan, Pak Yuda. Kalau musuh lawan kita penjajah dulu, itu kelihatan. Penjajah tuh dulu kelihatan. Yang mancung-mancung, yang apa berwajah kebelanda-belandaan, udah ketahuan bahwa itu adalah musuh penjajahnya. Atau bangsa Jepang ketahuan bahasanya saja berbeda. Tetapi musuh dari kalangan munafikun itu tidak ketahuan. Ini karena mereka bersembunyi di dalam Islam. Bahkan hati dan perbuatan itu kadang berbeda mereka. Baik, kita masuk ke Ya, golongan Pak Haidar. agak kita masuk ke ini dulu. Ciri masih ciri. Karena Oke. memang eh, apa namanya, ciri-ciri orang munafik barulah kita kita nanti bisa menggolongkan kepada berapa. Baik, selanjutnya adalah orang-orang munafik itu cenderung untuk berbuat hal-hal yang atau cenderung kepada hal-hal yang subhat. Gitu. Dia dia lebih cenderung berada di hal-hal yang subhat, yang tidak jelas. Padahal di dalam Islam al-haram bayyinun wal halal bayyinun wa ma bainahuma mutasabbihan. Nah, ini mereka itu berada di tengah-tengah antara halal dan haram. Lebih cenderung bermain di situ. Ini golongan orang munafik. Ini terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 53. Surat Al-Hajj 53, biar nanti para netizen membuka kembali
ayat-ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya bahwa bagaimana orang munafik itu perbuatannya adalah buruk sangka terhadap Allah. Dalam surat Al-Fat ayat 6. Di Bagaimana dalam Pak? Berburuk surat sangka terhadap Al-Fat ayat 6. Al-Fat, berburuk sangka terhadap apa Pak tadi? Terhadap berburuk Allah. sangka terhadap Allah. Bagaimana itu? Maksudnya berburuk sangka terhadap Allah itu? Misalkan, Misalkan begini, ada apa sih Allah? Kenapa sih memberi saya ini eh, semacam nasib seperti ini? Itu berburuk sangka kepada Allah. Oh, Allah ini menciptakan si A buruk rupa, berarti mengazabnya. Belum tentu. Jangan-jangan memang Allah itu memberikan batu ujian, Allah itu memberi kelebihan kepada orang yang berburuk muka itu. Jadi kepada Allah itu selalu ya Allah, subhanallah, kau ciptakan manusia ini dengan berbagai bentuk yang luar biasa sehingga engkau menjadikan mereka itu ahsani takwim, sebaik-baiknya bentuk. Gitu. Jadi berburuk sangka kepada Allah ketika terjadi sesuatu. Kenapa sih Allah ini meletakkan saya pada posisi miskin? Nah, ketika kaya belum tentu kita bisa bersyukur. Ini jadi buruk sangka kepada Allah. Macam-macam buruk sangka kepada Allah. Baik, selanjutnya mengolok-olok ayat Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 64-65. Mengolok-olok ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu diolok-olok. ya seperti apa Dibikin contohnya Pak? permainan. Ya, Dibikin seperti permainan. Iya, dibikin permainan ayat-ayat Allah itu. Bahkan makositnya pun dia rubah-rubah. Maksud dari ayat itu dia rubah-rubah. Seenak perut mereka. Itu mengolok-olok ayat. Nah, contoh begini. Ketika fawailul lil musallin, dia potong di situ. Dan dia jelaskan, lah jangan sholat lah, neraka well lah bagi orang yang sholat. Tapi dia tidak membahas selanjutnya. Iya. Nah, itu mengolok-olok ayat di dalam surat At-Taubah ayat 65-64. Kemudian mereka itu, orang-orang munafik itu senang duduk dengan orang-orang yang mengolok-olokkan ayat-ayat Allah. Kalau ada orang muslim, kalau ada muslimah yang senang berada duduk bareng-bareng itu dalam pemikiran, bareng-bareng itu dalam i'tiqad dengan orang-orang yang olok-olok ayat. Siapa yang mengolok-olok ayat Allah? Tentu di sini adalah orang Yahudi. Banyak. Ini adalah orang munafik. Ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 140. Ya, mungkin bisa dibacakan bentar Pak Haidar ayatnya. Silakan dibacakan. Coba ayat. Pak Haidar lah. Pak Haidar kan yang memberikan Enggak, terjemahnya saja. Oke, saya cari dulu ya. An-Nisa berapa tadi? 140 ya Pak? An-Nisa 140. Ya, biar para netizen juga bisa mendengar kan. 140. Mari kita bacakan langsung ke terjemahannya, karena panjang ini kalau mau baca ini. Ya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab, tanda kurung Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik sekali. Silakan. Iya kan? Ya. Bunyi itu. Bunyinya jelas dan disebutlah orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang Islam yang duduk bareng bersama orang-orang kafir yang suka memperolok-olokkan ayat. Memotong-motong ayat, membiaskan ayat Al-Quran, membiaskan ketauhidan terhadap Allah, mempersamakan Allah dengan yang lainnya,
apabila kita duduk di sana, maka kita adalah orang munafik. Tegas ya Al-Quran ya. Ya, na'udzubillah min zalik. Oke. Selanjutnya adalah bersembunyi di balik sebagian amal-amal yang disyariatkan dengan tujuan untuk menimpakan madorot kepada orang-orang mukmin. Ini biasa ini. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Bersembunyi di balik amal dengan menimpakan mudarat kepada mukmin itu maksudnya bagaimana, Pak? Iya, begini. Saya orang Islam loh. Saya melakukan amal ibadah sholat. Tetapi ternyata sholat itu mengganggu pekerjaan. Kira-kira begitu. Contoh ini. Mengganggu pekerjaan. Saya ini orang Islam, saya ini Muslim. Tetapi saya punya rasa tanggung jawab terhadap perusahaan ini. Supaya perusahaan ini tidak terganggu. Maka sholatnya laksanakan nanti belakangan. Kayak begitu. Tapi tidak. Paham ya? Berarti seperti ada mirip seperti riya dikit gitu ya? Bukan riya. Jadi saya tuh orang Muslim, saya tuh Islam, katakan. Tapi saya tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga perusahaan ini jangan, karena ini menyangkut menyangkut kehidupan kalian di rumah, kehidupan para karyawan di rumah. Saya pikir bisa sholat itu kita akhirkan nanti. Padahal ayat hadis Nabi dan ayat Al-Quran menyebutkan as-sholatu ala waktiha. Kan? Ya, gitu. Ya. Menimbulkan kemadharatan. Kemudian memecah belah persatuan orang-orang yang beriman. Senangnya begitu. Memecah belah. Ya, bisa berikan contohnya Pak Haidar? Bagaimana? Nanti kita contohkan. Melakukan persekongkolan jahat dengan siapa? Dengan orang kafir. Menyalakan api fitnah. Kemudian mengeksploitasi perselisihan dan memperluas jangkauan perselisihan tersebut. Juga melakukan kerusakan di muka bumi. At-Taubah ayat 107. Semua itu di At-Taubah ayat 107. Dari tadi itu bersembunyi, kemudian memecah belah, kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. At-Taubah ayat 107. Ya, dilanjut Pak Haidar. Oke, saya lanjutkan bahwa orang munafik itu mengklaim dirinya melakukan perbaikan. Mengklaim dirinya melakukan perbaikan. Ini surat Al-Baqarah ayat 11, 12. Klaim dirinya bahwa dirinya melakukan perbaikan. Ya, bisa dicatat lah Pak Yuda ya ayat-ayat Al-Qur'annya tentang ini orang munafik. Saya selesaikan semua nggak contoh ciri-cirinya? Mungkin sebagian saja Pak Haidar. Karena karena sebetulnya ada sekitar ciri orang munafik itu ada sekitar 62. Wah, banyak ciri sekali di dalam Al-Qur'an. Iya. Saking banyaknya. Perwakilan saja sepertinya Pak Haidar. Perwakilan yang umum kita ketahui di masyarakat saja. Kalau sederhana lah. Salah satu ciri lain adalah malas melaksanakan sholat. Iya. Pura-pura gitu ya. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Malas melaksanakan sholat itu adalah pada surat kayak malas melaksanakan sholat. Malas dalam melaksanakan sholat An-Nisa ayat 142 dekat yang tadi. Itu dua ayat setelahnya sepertinya Pak Haidar. Iya. Dekat dengan ayat yang tadi. Jadi itu memang berbicara tentang munafikun ternyata 140, 141, 142. Ya. Malas melaksanakan sholat, kemudian berhukum kepada tagut. Tagut itu adalah sesembahan ya kira-kira yang digandrungi lagi selain kepada Allah.
Togut. Bisa jadi bentuknya manusia, bisa jadi bentuknya adalah isme, gitu kan togut itu. Bisa jadi paham. Togut. Ya. Terus membenci orang-orang muslim dan keluar dari wilayah mereka. At-Taubah ayat 57. Orang munafik tuh membenci kepada muslim, ngusapan ke ngelus-ngelus orang kafir. Kayak peluk-pelukan gitu ya sama orang kafir. Iya begitu. Baik itulah saja ya Kang Yuda. Ya, ciri Untuk sementara saya sampaikan ini di dalam surat membenci orang muslim itu di dalam surat At-Taubah ayat 57. Ini Oke. semua saya pasti berbicara berdasarkan kepada ayat, sehingga betul. ciri orang munafik itu seperti apa yang disampaikan oleh ayat Al-Qur'an. Tentunya tidak apa tidak dengan asumsi, tetapi dengan ayat Al-Qur'an. Recording in progress. Recording stopped. Nah, ini siapa recording. Dan kalau ngomong-ngomong soal tadi kan kita sudah berbicara tentang ciri-ciri ya Pak Haidar ya. Ya. Tadi saya sempat menanyakan tentang bagaimana tentang sifat-sifat munafik ini. Apakah mereka itu terbagi dalam suatu golongan, misalkan ada golongan A, B, C, misalkan seperti itu. Dan bagaimana cara menyikapinya, dan bagaimana juga misalkan ada nih yang sholatnya 5 waktu nih, rajin nih sholat 5 waktu. Pada suatu saat atau pada suatu tertentu tidak melaksanakan di masjid. Kemudian ada dalam suatu hadis itu disebutkan termasuk orang yang munafik. Itu bagaimana cara menyikapinya Pak Haidar? Apakah demikian? Ringkas saja Pak Haidar, nggak usah terlalu diperpanjang. Karena ini kan kita... ya. Ini pertanyaannya agak rumit karena berkaitan dengan pemahaman bagaimana sholat berjamaah berdasarkan dalil-dalil yang datangnya dari Nabi. Nabi Muhammad SAW sebetulnya tidak ditemukan perintah langsung yang sifatnya wajib untuk berjamaah. Tetapi semua tentang perintah sholat wajib itu selalu Rasulullah laksanakan dengan cara berjamaah. Kira-kira begitu. Sehingga para ulama meletakkanlah bahwa sholat berjamaah itu sifatnya harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kewajiban tentang sholat berjamaah itu dilihat bagaimana sifat-sifat Rasulullah dalam melaksanakan sholat berjamaah, bukan dari kata perintah sifatnya wujiba alaikumul jamaat jamaata untuk berjamaah. Misalkan diwajibkan kepada kamu untuk berjamaah. Tidak, tetapi itu karena dilihat dari kebiasaan Rasulullah atau sunnah Rasulullah yang kebiasaan ya, sunnah itu kebiasaan bukan sunat ya. Sunnah artinya kebiasaan Rasulullah yang melakukan sholat itu berjamaah bersama-sama dengan kaumnya. Kenapa? Karena memang Rasulullah sebagai contoh suri tauladan yang harus dilihat sholatnya oleh para sahabat sehingga para sahabat bisa mengabarkan kepada kita. Nah, untuk kita kenapa diperlukan berjamaah? Karena memang kita sebagai seorang muslim harus berkomunikasi dengan muslim yang lain. Harus berkomunikasi. Kita akan lebih khusyuk, khosian gitu, ketika sholatnya berjamaah. Kemudian kita bisa menimba ilmu setelah sholat berjamaah. Kita bisa berpikir bareng, berdoa bareng. Dan kemudian perlu diingat bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat munfarid. Gitu. Sholat munfarid. Sholat berjamaah itu 27 derajat. Satu derajatnya itu tidak bisa dihitung secara matematika. Seperti apa satu derajatnya? Tapi ya, betul sekali Pak Haidar. Ya, satu derajatnya tidak bisa dihitung secara matematika seperti apa. Karena memang ketika kita membaca Al-Quran saja,
hanya satu huruf, maka pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan coba ketika kita sholat berjamaah dan amalnya saling membasuhi satu dengan yang lainnya, saling memberi, kemudian derajatnya ditinggikan 27 derajat, bagaimana Rasulullah menyampaikan seperti hal itu, maka eh, berjamaah lebih baik ketimbang sholat munfarid. Belum tentu bacaan kita benar, belum tentu bacaan kita fasih dalam sholat. Ketika sholat berjamaah, maka imamlah yang kemudian menjadi tumpuan untuk bacaannya baik dan benar. Begitu. Jadi tentang yang seperti itu sifatnya tidak bisa dikatakan munafik juga ya Pak Haidar ya. Enggak, malas melaksanakan sholat loh. Nah, yang Malas justru melaksanakan. justru yang malas melaksanakan sholat itu masuk golongan munafik. Ya, malas melaksanakan sholatnya. Oke, Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari saya juga nih, masih dari saya juga. waduh, Eh, siap. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. saya tidak tahu ini pertanyaannya kira-kira sedikit bahaya atau tidak, saya nggak tahu, tetapi saya bertanya sama Pak Haidar tentang pandangan para sahabat Nabi, tentunya bukan sahabat Pak Haidar atau sahabat saya, bukan. Pandangan sahabat terhadap orang-orang munafik ini, dan apa ya namanya, apa yang terjadi pada mereka orang-orang munafik yang terjadi pada orang munafik itu ketika para sahabat memandang mereka, dan apa yang terjadi itu, maksudnya apakah mereka dirajam kah, atau mereka disiksa, diperangi, atau mungkin mereka diusir. Dan kalau memang demikian seperti itu, apakah di Indonesia, tepatnya di sini ya, di Indonesia ini, apakah ada hal-hal yang seperti itu juga terjadi, Pak Edan? Baik, di zaman Rasulullah orang munafik itu langsung tegas ya dihadapkan kepada Rasulullah. Ini sebagaimana surat Al-Munafikun ayat yang pertama tadi. Mereka datang loh kepada Rasulullah, dan Rasulullah dikabari oleh Allah bahwa itu adalah orang munafik. Nah, oleh karena itu, hukum yang berlaku bagi orang munafik adalah mereka diperangi. Dibantai habis ya, secara perbuatan. Bahkan mereka itu karena penyakit hati. Ini penyakit hati ini, Kang Yuda, hati itu lebih kecil dagingnya, tetapi ini kerasnya itu melebihi batu. Batu saja itu apabila air kena dan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan jatuh kepada batu bisa hancur. Iya, bisa terkikis terus-terusan itu. Iya, tapi hati tidak. Oleh karena itu, para sahabat bersepakat bahwa untuk orang munafik harus diberi hukuman yang berat. Dengan cara diperangi. Iya, dengan cara diperangi, dengan cara ditumpas. Gitu kan. Tetapi kan kalau munafik dalam kondisi seperti ini, mana kita tahu loh, pakai magic orangnya, pura-pura sholat, pura-pura pakai kerudung, pura-pura ikut berjamaah juga, tetapi hatinya menolak. Nah, susah kita untuk menghukumi. Sama dengan menghukumi orang-orang yang untuk hukum positif, misalkan ada rencana dulu itu bahwa tukang sihir akan dihukum, ahli santet akan dihukum. Bagaimana cara membuktikannya bahwa dia punya santet? Susah sekali dibuktikannya.
Siapa Iya. yang bisa membuktikan secara fakta hukum bahwa dia itu memiliki ilmu santet? Nggak ada. Iya. Sihir kan kategori. Nah Nah, ini saya pada sore ini berbicara ngambang saja tentang munafikun dan ciri-cirinya agar menjadi pemikiran dan suatu saat kita bisa berdialog lagi tentang ciri-ciri munafik sehingga kita bisa mengklasifikasikan diri kita ada nggak di itu gitu. iya. Saya Hmm. juga sambil sambil mencoba mengamatin lagi apakah saya pernah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya merujuk kepada hal-hal yang munafik itu. Ya, ya. Sebagai bahan saja, Pak Yuda, sebagai bahan saja. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 79, bahwa orang-orang munafik itu suka menghina amal-amal orang muslim, Ya. orang mukmin. Dihina lah amal-amalnya. Ngapain lah itu. Baca Qurannya Kak, juga kagak benar dan sebagainya. Siapa tahu amalnya lebih tinggi orang yang hanya membaca Al-Quran dengan terbata-bata ketimbang yang membaca Al-Quran dengan cara lancar tetapi ternyata hatinya busuk seperti hati yang dikabarkan di dalam Al-Quran tentang Iya. ciri-ciri munafik. Dan oh ya, tadi kan saya bertanya tentang pandangan para sahabat dan apa konsekuensinya terhadap orang munafik di zaman itu. Apakah kasus ini, kasus orang-orang munafik di zaman itu juga bisa berlaku di zaman sekarang, Pak Haidar? Maksudnya memberikan hukuman seperti itu atau hanya dibiarkan, diabaikan atau bagaimana? Oh ya, kemunafikan mereka kalau saat itu kan Allah langsung memberi kabar kepada kita. Inilah munafik. Tapi hari ini kita berada di negara seperti Indonesia semacam ini yang plural ya, artinya banyak agama, kemudian banyak suku bangsa, banyak hukum adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah masih peninggalannya Belanda yang tertuang di dalam KUHP itu. Ya. Hukuman bagi orang seperti itu kita coba bukan menggeserkan, tetapi kita berhati-hati dengan mereka sambil kita tetap mengedukasi, sambil kita tetap mengajarkan, mengabarkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. Dan Allah lah nanti yang akan membalas perbuatan mereka. Ada yang kalau hukum Islam berlaku mungkin bisa kita terapkan, tetapi tandanya harus jelas, ada buktinya. Dalam Islam menghukumi suatu perbuatan itu harus ada saksi, minimal 4 saksi, minimal, dan saksinya pun adil. Saksinya adil. Untuk perbuatan zina, menuduh zina, kota dan lain atau untuk perbuatan zina itu harus ada saksinya 4. Apabila tidak ada saksi tidak bisa dihukum. Sama dengan orang munafik. Bagaimana kita membuktikan orang munafik hari ini? Kecuali dengan apabila terang-terangan malah membela ajaran orang lain ketimbang ajaran Islam, malah menghina umat Islam dan mengelus-elus orang lain yang jelas Allahnya berbeda, Tuhannya berbeda. Karena Tuhan kita itu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak bisa dipersamakan dengan Tuhan siapapun. Itu Bang Yuda ya. Iya, iya. Oke, ini saya sebetulnya ini menyempatkan waktu di hari Ahad sore ini karena memang tadi sebetulnya saya lagi cuci kebo gitu ya Pak Yuda. Ya, Cuci ini kebo karena ditambah lagi saya limit di
jaringan sehingga saya tidak bisa berlama-lama tadi itu. Waduh, ini ada janji dengan Pak Yuda ngobrol sore-sore dengan santai berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik gitu. Iya. Ya, mungkin segitu dulu kali ya Pak Haidar ya, apa yang Iya, insya Allah kita lanjutkan lagi suatu apa yang saat. saya Ah, tanyakan. Nah, kita kan ini perdana juga dan tentang munafik sepertinya banyak sekali. Bahkan tadi Pak Haidar sempat mengatakan ciri-cirinya sampai 62 ya Pak ya. iya, 62. Insya Allah saya sampaikan 62 Kan ciri-ciri waktu orang munafik. itu. Saking Oke, karena memang munafik ini penyakit hati yang tidak kelihatan. Kita hanya lihat tanda-tandanya dari Al-Qur'an gitu ya. iya, iya. Oke, terima kasih Pak Haidar sebelumnya yang telah menjadi narasumber di program Islam Menjawab ini, acara perdana di Zoom ISDN ini ya, dengan Ya, tema. ya, ya. Izinkan saya untuk pamit dari pemirsa. Oke, Ya, oke. namun sebelum itu saya sedikit memberikan apa namanya ulasan atau secara garis besar atas pembicaraan kita pada sore hari ini ya teman-teman ya baik ya teman-teman. Eh, jadi secara garis besar orang munafik itu pada dasarnya itu lebih bahaya daripada orang kafir karena sejatinya orang kafir itu adalah jelas nyata. Jelas. Nah, bagaikan apa ya ibaratnya apa namanya manusia sama manusia. Nah, munafik ini kayak goib. Nah, kita nggak bisa ngelihatnya, nggak bisa merabanya. Nah, gitu. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Umar pernah berkata nih ya teman-teman ya, bahwa yang menghancurkan Islam itu adalah orang alim yang menyimpang. Orang munafik yang pandai mendebat Al-Quran dan menggunakan Al-Quran untuk kepentingan pribadi, serta para pemimpin sesat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berbicara. Kemudian dalam surat Al-Munafikun tadi ayat 4, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran surat Al-Munafikun ayat 4. Jadi jelas ya teman-teman, bukan soal apa namanya bagaimana orang kafir dan munafik itu bersatu padu kita harus waspada, tetapi kita juga harus bisa waspada diri terhadap orang-orang munafik. Orang munafik tidak hanya terjadi pada non muslim, tetapi terjadi juga pada orang muslim sebagaimana yang dijelaskan sama Pak Eda. Karena sejatinya orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Dia bisa menusuk dari dalam. Kalau orang kafir itu menusuk dari luar itu ketahuan. Orang munafik menusuk dari dalam kita nggak tahu. Tiba-tiba cek langsung hit. Musuh dalam selimut ya. Ya, musuh dalam selimut, udang di balik batu dan lain semacamnya. Ya. Jadi itu yang bisa di apa namanya yang bisa disampaikan sama Pak Haidar dengan topik selayang pandang Islam terhadap golongan munafik pada program ini. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi tentang syubhat-syubhat daripada apa namanya Orang munafik. baik dari orang munafik ataupun yang berkaitan dengan hal-hal umum yang terjadi di masyarakat luas ini. Mungkin segitu dulu untuk teman-teman yang berada di live chat dan lain semacamnya. Pak Hedarnya juga sepertinya masih ada kesibukan lain dan juga saya di sini di Jogja 1,5 jam lagi akan maghrib di sini akan ada Ya. azan. Jadi saya 1 jam kurang ini, 1 jam kurang. ya saya selaku pembawa acara Yuda Tawakal dan juga dari Pak Haidar yang narasumber di sini saya mohon izin apabila ada ucapan yang salah dari saya itu murni karena saya manusia. Yang baik itu hanyalah dari Allah, sedangkan yang salah itu murni dari saya ataupun dari Pak Haidar. Jadi mungkin bisa ditutup doa dulu Pak Haidar sebelum Oke, terima kasih Kang Yuda. Baik, saya sampaikan kepada para penyimak di Yes Dan Studio, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah memang itu dari saya, dan apabila memang
apa yang dikatakan benar dengan pertimbangan agama Allah, dengan pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian. Islam itu qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu dalam kondisi pahit. Pahit dalam eh, ketika ditimbangkan ke dalam perbuatan kita. Karena memang Al-Quran lah berkata demikian. Apabila tersakiti oleh Al-Quran, artinya Anda masih punya keimanan untuk bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sebetulnya ingin menyampaikan 62 ciri orang munafik sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, tetapi memang waktu yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi saya harus mengakhiri karena memang menjelang maghrib ini kurang dari 3/4 jam lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yudha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haidar yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini, dan juga terima kasih juga untuk para teman-teman yang menyimak acara ini. Next time minggu depan atau kita akan kembali pada program yang sama dengan tema yang berbeda. Ya. Oke, saya selaku pembawa acara Yuda Tawakal juga izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir menyimak. Sampai jumpa di acara selanjutnya.